Gerakan Freemasonry. Nama Freemasonry. Nama Freemasonry diambil dari cerita Sefer Kabbalah. Tersebutlah Abram nenek moyang orang Israel telah mewariskan rumah Eloh di Bukit Moria. Setelah rumah itu hancur akibat ditinggalkan Rasul Imam Yakub dan semua anak-anaknya hijrah ke Mesir, maka Raja Salomon hendak menggantikannya dengan sebuah rumah kebaktian baru, Haikal Sulaiman. Kemudian Raja Salomon menyuruh orang untuk menjemput Profesor Hiram dari negeri Sor. Ia seorang ahli mengecor tembaga dan ahli pembuat rumah batu. Profesor Hiram adalah anak seorang janda dari suku Naftali. Untuk mendirikan bangunan agung itu ia menghimpun tukang-tukang batu bebas. Freemasonry berarti himpunan tukang-tukang batu bebas. Dalam lidah Arab disebut Freemasonry berarti himpunan Masonia. Dalam lidah Persia dan Turki disebut Masonik. Dalam lidah Prancis disebut Franche-Maçonnerie dan dalam lidah Belanda disebut Vrijmetselaarij. Pendiri gerakan Freemasonry. Pada masa orang-orang Israel bermukim di Mesir, mereka telah mendirikan beberapa gerakan rahasia berupa gerakan kaum Batinia dan filsafat yang akhirnya berubah menjadi gerakan politik pembebasan. B. Pendiri gerakan Freemasonry yang teratur rapi dinisbatkan kepada Profesor Hiram dari Sor. C. Pendiri kedua pembaharuan Freemasonry dilakukan pada masa Herod Agrippa I, meninggal pada tahun 44 Masehi, dibantu dua orang penasihat yakni Hiram Abiot sebagai pimpinan umum dan Moab Leumi sebagai pemegang wasiat rahasia utama. Pada mulanya didirikanlah sebuah gerakan makar dengan berbagai rumus, lambang dan nama rahasia untuk memecah belah. Perkumpulan mereka yang pertama dinamakan Haikal Urshalim, agar perkumpulan itu dianggap berakar dari ajaran Nabi Sulaiman. Nama Haikal Urshalim itu hanyalah untuk mengelabui, semula digunakan untuk mengelabui Bani Israel lainnya di luar suku Yahudi. Nama ini diberikan oleh dua tokoh Yahudi itu, Hiram Abiot dan Moab Leumi. Perkumpulan Haikal Urshalim telah menjadi sebuah gerakan tersembunyi untuk memorak-porandakan orang-orang Nasrani, menculik, menyiksa, atau mengusirnya dan merampas harta benda mereka. Perempuan-perempuan Nasrani diperkosa dan dianiaya dan mereka menyebutnya kesenian darah. Sebagian gerakannya yang lain adalah membentuk Nasrani tandingan untuk membantu gerakan penghancuran akidah Nasrani yang telah dilakukan oleh Saul atau Paulus dari Tarsus, lahir lebih kurang tahun 9 Masehi. Untuk itu mereka mendirikan kanisah-kanisah Sauliyah. Waktu pendirian didirikan pada zaman Raja Salomon, Nabi Sulaiman, lebih kurang tahun 900 sebelum Masehi. Kedudukan Gerakan Freemasonry Internasional berpusat di tempat pemukiman Bani Israel terbesar. Asas Freemasonry. Asas Freemasonry dinamakan Homs Kanon. Di samping ada asas yang tampak, Freemasonry mempunyai asas yang tersembunyi atau rahasia. Asas yang tampak. Homs Kanon. Humanisme, internasionalisme, demokrasi, sosialisme, monoteisme, nasionalisme. Humanisme. Freemasonry adalah gerakan kemanusiaan untuk membawa manusia pada cahaya terang. Dengan Freemasonry manusia dapat tolong-menolong dalam kebaikan tanpa membedakan ras, agama, suku, dan paham. Manusia harus dididik agar mengetahui hakikat kemanusiaannya itu. Freemasonry adalah lembaga kemanusiaan yang menyeru pada etika dan keutamaan sempurna dalam cahaya terang. Freemasonry menyerukan kemerdekaan, persamaan dan persaudaraan. Humanisme adalah internasionalisme, persamaan derajat antara semua bangsa di dunia ini. Demokrasi. Freemasonry berusaha keras mendirikan republik-republik demokrasi di seluruh muka bumi ini. Freemasonry adalah pengawal jiwa demokrasi. Freemasonry berupaya keras untuk meratakan paham demokrasi di seluruh negeri dan menentang segala pengkastaan masyarakat. Sosialisme. Freemasonry adalah lembaga pendukung pemerataan hak milik. Freemasonry adalah lembaga tempat usaha bersama demi kemakmuran bersama.
Freemasonry berusaha menghapus sistem tuan tanah dan membagikan sebagian besar tanahnya itu untuk kepentingan bersama. Demi kemakmuran bersama, hak milik terbesar berada di tangan negara. Monoteisme. Freemasonry merujuk amanat-amanat lama agar semua manusia berkeyakinan akan keesaan Eloh dengan tafsir dan falsafah masing-masing. Freemasonry menghormati semua agama dan Freemasonry meyakinkan semua anggotanya agar mengakui kebenaran dan kesucian semua agama. Nasionalisme. Freemasonry adalah lembaga kebangsaan semua bangsa di dunia ini. Setiap bangsa dianjurkan berasaskan kebangsaannya masing-masing, sehingga semua bangsa sadar akan dirinya dan tidak menjadi budak bangsa lain. Freemasonry membawa semua asas kebangsaan ke dalam cahaya terang. Asas yang dirahasiakan, humanisme, plotisme, sekularisme, ateisme, Israelisme. Humanisme. Kemanusiaan itu harus kita jadikan sebagai tujuan selain dari Allah. Jadikanlah kemanusiaan itu sebagai Tuhan untuk disembah. Bentuklah etika kemanusiaan sebagai pengganti etika agama. Tidaklah cukup bagi kita hanya mengalahkan mereka, para pemeluk agama, dan peribadatannya dengan humanisme sejati, melainkan dengan humanisme harus dapat memusnahkan mereka itu. Notulen Kongres Freemasonry Begardo 1911 dalam Asrar Masunia. Plotisme. Plot berasal dari bahasa Yunani pasar, koine, berarti mengambang, terapung-apung. Plotisme adalah cara untuk mengambangkan semua paham dan agama. Berkata Ishak Levi, jadikanlah semua pimpinan negara dan pimpinan agama itu plotis-platis, agar mereka mudah menerima doktrin-doktrin kita. Notulen Kongres Freemasonry di AK, Dukhan Al-Masuniyah, 136. Dengan mengadakan ikatan-ikatan kepemudaan, kesenian, klub-klub malam dapatlah kita mendidik mereka untuk menjadi pemuda-pemudi plotis sejati. Kabana 12, 36. Sekularisme. Sesungguhnya dalam kita berjuang melawan agama-agama itu tidak akan ada akhirnya, kecuali agama itu sudah dipisahkan dari negara. Majalah Freemasonry, Acacia, 1903, 806. Dekatilah para pemimpin agama itu, ajaklah mereka duduk di majelis kita agar mereka menjadi ulama sekuler. Majalah Freemason, Cabana, 1934. Ateisme. Berkata Annie Besant, ateisme itu termasuk etiket kebanggaan, hiduplah para pejuang yang berjuang di garis depan, sedangkan mereka menyibukkan diri memperbaiki dunia. Ateisme satu-satunya jalan ilmiah masa kini. Majalah Parokim 67 tahun 1921. Dalam kamus Freemasonry disebutkan, orang yang masih mempercayai adanya Allah dan kekekalan jiwa adalah orang-orang bodoh dan dungu. Dalam konstitusi Freemasonry, Freemasonry bukanlah satu agama, tetapi berlepas diri dari agama. Kanon Prancis Timur Bab 1. Freemasonry tidak melarang orang beragama, tetapi Freemasonry adalah guru ilmiah bagi anggotanya, agar mereka berpikir bahwa mengamalkan agama itu hanya sia-sia. Kami Freemason tidak akan berhenti menyebarkan metode cahaya untuk memerangi semua agama dan semua tempat peribadatannya. Freemasonry tidak ragu-ragu untuk memaklumkan perang terhadap agama, untuk mendidik para anggotanya meninggalkan agama. Majalah Freemasonry Perancis 1936. Konferensi Besar Freemasonry Perancis 1889 memutuskan tujuan Freemason adalah menciptakan pemerintahan ateisme. Ustadz Salim Al-Hurin berkata, setiap kepercayaan pada agama adalah kelemahan jiwa. Aziz Mirham Ketua Majelis Manfi di Mesir berkata, bentuk. Semua agama dan mazhabnya itu tidak mempunyai bentuk terakhir yang sebenarnya, cukuplah kita anggota Masuniyah berkata, pertimbangkan kembali semua persoalan keagamaan itu dan berpikirlah secara ilmiah. Dukhan Al-Masuniyah, 124. Guru Besar Lising Freemason berkata,
kami orang-orang Freemason termasuk keluarga besar setan Lucifer. Salib kami segitiga dan kuil kami adalah majelis. Kepercayaan kepada setan adalah setan sebagai Eloh yang sama dengan Adonai. Al-Masuniyah, 52. Israelisme. Dalam Freemasonry terdapat berbagai istilah dan lambang yang diambil dari ajaran Yahudi seperti kuil Sulaiman, Boas, Jikin, anak Syamun cucu Yakub, meja Sulaiman, Taurat, bulan Freemasonry dan sebagainya. Berkata Salah Habib, dalam dokumen Freemasonry, semua gerakan Freemasonry itu dipimpin oleh kelompok Yahudi terpilih dari balik layar ataupun mereka yang terjun langsung. Mukadimah Dukhan Al-Masuniyah. Simon, Ketua Majelis Cahaya Amerika Serikat berkata, seorang Yahudi adalah seorang Freemason tetapi seorang Freemason belum tentu seorang Yahudi, hanya yang jelas tidak ada tempat untuk kulit hitam duduk dalam Majelis Freemasonry. Dukhan Al-Masuniyah, 98. Freemasonry tidak dapat melepaskan diri dari jalan pemikiran dan isme Yahudi, karena Freemasonry adalah alat Yahudi demi untuk kemenangan Israel Raya. Tujuan Freemasonry: meratakan jalan persaudaraan berdasarkan asas-asas Freemasonry pada seluruh keanggotaannya, melakukan propaganda lisan, tulisan dalam menyeru kebaikan dan kemakmuran, menyerukan kerjasama dalam semua kebaikan dengan tidak membedakan ras, bangsa, suku dan agama. Freemasonry memelopori kawin antar agama agar tercipta persatuan di antara semua pengikut agama, sehingga tidak ada lagi egoisme dalam agama. Kuil. Kuil Freemasonry adalah kuil segitiga yang diterangi bintang Daud. Kuil yang membawa semua agama dan memberi hak kepada semua agama untuk memasukinya. Batiniah. Freemasonry adalah pengawal alam batiniah, penyebar tenaga metafisika, pusat menara cahaya. Freemasonry adalah pusat lembaga zikir nafas terbesar. Freemasonry adalah pengawal teosofi terbesar di dunia. Bahasa rahasia. Freemasonry mempunyai bahasa rahasia yang hanya diketahui oleh anggota tingkat menengah dan atas. Jika rumus bahasa itu terbuka, mereka ganti dengan rumus bahasa baru. Ada pula bahasa dengan menukarkan huruf ataupun bahasa huruf-huruf. Selain itu, bahasa Ibrani lama yang dibumbui istilah-istilah buatan mereka dengan tulisan khas mereka. Bahasa ini hanya dikuasai oleh Freemasonry pilihan, asas-asas Masuniah. Kabana. Pekabaran Freemasonry ada yang tertulis dan terbuka bagi anggota serta ada pula yang tertutup berupa pekabaran Saror. Kabana tertulis berupa pekabaran yang umum dan kabana Saror ialah kabana yang berupa lambang-lambang dan kode-kode tertentu yang serba rahasia. Semua ini hanya dimengerti oleh Majelis Tinggi Freemasonry. Kabana diartikan dengan istilah Freemasonry, Kasisa Banim Israelim Nationali. Untuk menyembunyikan pekabaran rahasia yang asli, mereka sengaja membuat kabana-kabana palsu sehingga para pengkaji aliran ini terkecoh. Kabana tertulis asli hanya bagi tokoh Freemasonry penggerak yakni orang Yahudi asli. Nama-nama bulan Freemasonry: 1. Naisan, 2. Jaitar, 3. Saifan, 4. Tammuz, 5. Ab, 6. Ailul, 7. Tishrin, 8. Yistan, 9. Tislev, 10. Saubat, 11. Shifat, 12. Azar. Tahun Freemasonry dimulai 4000 tahun sebelum Tarikh Masehi. Angka-angka Freemasonry: A70, G30, X91, O80, L10, C3, T85, Q82, I0, Z95, V90, N60, E15, B2, S84,
K9, H33, Y94, P8, M40, D12, U86, R83, J38, F20. Pakaian seragam. Anggota Freemasonry mempunyai seragam khusus lengkap dengan tanda tingkat dan lencananya. Pakaian ini khas dipakai pada pertemuan resmi perkumpulan. Nama-nama perkumpulan Freemasonry abad ke-17 Masehi, di antaranya 1. Kaum Padri Mason. 2. His al-Asrar. 3. Pembina Kuil Salomon. 4. Kavaleri Salib Wardi. 5. Perhimpunan Romawi. 6. Majelis Cahaya. 7. Bintang Timur. 8. Himpunan Tukang Batu Romawi. 9. Plotis Club. 10. Persaudaraan Salib Wardi. 11. Barisan Oliver Cromwell. 12. Barisan Charles Stuart. 13. Barisan Sir Christopher. 14. Pasukan Dos Agle. 15. Asyap. 16. Darul Daruzi. 17. Ataraki. 18. Haikal. 19. Asyap Al-Watan. Setiap perkumpulan di atas ini mempunyai lambang-lambang dan bahasa rahasia sendiri yang tidak dapat dimengerti oleh golongan lainnya. Pada abad ke-17, himpunan Freemason terdiri dari lebih 300 aliran yang bertentangan, tetapi ada dalam satu perintah. Mereka bergerak dalam sel-sel. Satu sel tidak lebih dari 7 orang, anggota sel hanya mengenal pimpinan sel. Pimpinan sel hanya mengenal pimpinan koordinator celah dan selanjutnya. Anggota sel harus disiplin keras. Jika harus berkumpul, mereka harus berkumpul tanpa kenal sakit dan kondisi cuaca apapun serta keperluan lain apapun.